Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu praktek coaching untuk supervisi akademik. Saya Zulaiha dari SDN Pakar 2. Saya Inti Nurhayati Habibah dari SDN Arcamanik 4. Dan saya Hari Akbar Ramadan dari SD Negeri Cikawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berperan sebagai supervisor. Saya sebagai coach. Dan saya Zulaiha sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Hari. Ya, terima kasih Bu. Gimana nih kabarnya Pak Hari hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tintin. Bu Tintin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Hari. Nah Pak Hari gini nih, sebelum kita melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Hari. Baik. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini ya Pak Hari. Kemudian pada saat coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Baik. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Di antaranya kemitraan, Yes. kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Pak Hari. Baik. Kompetensi apa nih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama presence tentunya ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi ada tiga ya. Tiga. Tiga tadi ya, tiga kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hari. Oke. Nah, kemudian potensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik lagi yang akan diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik yaitu kompetensi gimana caranya bisa mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi dua spesifikasinya ya. Yes. Dua itu. Oke. Kemudian terakhir nih Pak ya, indikator yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Bapak ketika proses coaching kali ini? Indikator yang diinginkan sih ya, saya berharap nanti pada saat proses coaching ini bisa mengemukakan masalah-masalahnya, lalu kemudian dia bisa menggali serta menemukan solusi atas permasalahannya, dan dia juga sih diharapkan bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oh iya, baik. Oke, demikian dulu mungkin Pak Hari ya untuk pra-observasi kita hari ini. Silakan nanti Bapak melakukan coachingnya hari ini kepada coachingnya. Selamat melaksanakan tugasnya Pak Hari. Siap, terima kasih Ibu Titin. Iya, Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zulaiha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Zulaiha gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Hari hari ini saya sehat walafiat. Alhamdulillah, amin. Makasih loh ya, sudah datang ke sini. Kita sudah janjian kan buat melakukan bincang-bincang hari ini dalam rangka coaching ya. Baik, Bu Zulaiha, kita ini nggak punya banyak waktu ya. Paling sekitar 15 sampai 20 menitan kita akan berbincang-bincang. Iya. Sebelumnya apa nih tujuan pertemuan kita atau bincang-bincang kita hari ini? Sebelumnya saya terima kasih dulu sama Pak Hari sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan
permasalahan yang saya hadapi nih Pak Hadi pada hari ini. Tujuan saya ingin bertemu Bapak itu saya ingin membicarakan masalah tentang sekolah saya. Itu ada beberapa masalah, tapi yang paling membuat saya merasa tidak nyaman itu adalah banyak guru-guru di sekolah saya yang belum disiplin. Salah satunya adalah sering datang terlambat. Itu bukan dilakukan sekali, dua kali, tapi ini sudah menjadi kebiasaan atau menjadi dan itu kekhawatiran saya kalau dibiarkan akan menjadi habit gitu. Itu yang kalau ini saya bicarakan ke Bapak. Jadi ada satu masalah ya, yaitu guru-guru atau teman-teman rekan kerja di sekolah itu rasa disiplinnya berkurang ya, berkurang. Ya, salah satu contohnya adalah banyak yang datang terlambat ke sekolah. Betul. Mereka itu kadang harusnya kan masuk sekolah misalnya jam 7, tapi mereka tuh telatnya bukan 1-2 menit, tapi bisa 15 menit atau sampai setengah jam. Nah ini kan pastinya akan mengganggu kegiatan KBM di kelas untuk anak-anak gitu Pak. Menurut Bu Zoleha nih ya, apa sih yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya sih berharap dari pertemuan kita nih ya, saya mendapatkan sebuah pencerahan atau solusi nih tentang masalah yang saya hadapi. Karena kalau ini tidak dicarikan solusinya, saya tuh tadi khawatir ini menjadi sebuah habit yang tidak disadari oleh mereka bahwa ini sesungguhnya habit yang negatif atau yang kurang baik. Makanya dengan mudah-mudahan saya berharap dengan obrolan kita kali ini saya mendapatkan sebuah solusi bagaimana jalan keluar dari masalah yang saya hadapi. Gitu. Baik. Menurut Ibu ya, profil rekan-rekan guru yang ideal dan disiplin itu seperti apa sih menurut Ibu? Kalau menurut saya sih ya, idealnya seorang guru ya, atau mungkin kalau lebih kan kebanyakan teman-teman di saya itu sudah ASN ya, aparatur sipil negara. Yang paling penting adalah mereka sudah melaksanakan kewajiban mereka, misalnya hadir itu tepat waktu gitu ya. Itu sudah menjadi sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Kalau misalnya hal terdesak atau ada keperluan itu beda masalah. Itu jadi kalau ideal saya itu tetap mereka harus berusaha disiplin waktu gitu ya, berusaha datang tepat waktu, tidak terlambat. Baik. Kira-kira dari kalau kita melihat level ya, dari angka 1 sampai 10 itu rekan-rekan guru di sekolah Bu Zoleha kira-kira ada di level berapa sekarang? Kalau lihat level pada kondisi sekarang, teman-teman saya yang di sekolah itu mungkin ada di level 4-5 ya, 4-5 gitu ya, sekitar itu. Mau diusahakan sampai level berapa sih yang Bu Zoleha inginkan untuk setelah coaching kali ini? Saya berharap teman-teman saya itu ada di level bukan gitu ya, karena kalau kehadiran itu hal yang gampang tapi itu sangat menjadi contoh gitu. Yang pertama kali menjadi contoh untuk anak didik itu adalah kedisiplinan waktu. Bayangkan tapi kalau misalnya guru setiap hari datang terlambat, sementara murid-murid harus datang tepat waktu. Itu kan jadi terbalik ya. Jadi saya tuh ingin yang kehadiran tepat waktu di situ itu adalah itu yang paling utama dulu gitu. Karena akan dilihat langsung oleh siswa. Oke, betul juga ya. Yang paling penting adalah disiplin ya. Disiplin dan ada di angka 8. Betul. Menurut Bu Zoleha, rencana apa sih yang akan Bu Zoleha lakukan untuk mencapai level tersebut? Level angka 8 tersebut bagi rekan-rekan kerja guru di sekolah. Nah, sebetulnya itu sudah ada di benak saya itu sudah lama ya. Saya tuh ingin menyelesaikan masalah guru ini dengan cara pertama tuh saya ingin ada diskusi guru-guru yang pertama gitu ya. Kemudian ingin kalau kadang-kadang kalau misalnya secara langsung kan suka tidak enak tuh ya kalau meminta.
ingin tuh saya ada program ingin ngobrol dengan kepala sekolah bagaimana diadakan kegiatan mentoring gitu ya dengan guru-guru. Nah, mungkin dari mentoring kegiatan mentoring ini kita bisa menyampaikan sedikit-sedikit materi tentang pentingnya disiplin, pentingnya hadir tepat waktu, pentingnya bahwa posisi guru itu sebagai teladan gitu ya. Nah, mungkin dengan cara ini tidak secara langsung sebetulnya kita sedang memberikan masukan kepada guru-guru gitu. Jadi biar apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Sunda tuh herang caina benang laukna gitu. Jadi mereka dapat ilmu atau dapat ini tapi tidak menyakiti dan hubungan kita tetap baik gitu. Baik. Bagus juga itu Bu. Tadi Ibu usaha yang akan dilakukan adalah dengan diskusi dan juga mentoring ya. Salah dua aja gitu ya. Kira-kira mana nih yang mau Ibu ambil sesuai dengan kenyamanan dan strategi Ibu dari di antara dua itu, diskusi atau mentoring? Kalau saya sih tadi lebih dititik beratkan kepada mentoring dulu ya. Jadi saya mungkin akan bicara dulu dengan karena kepala sekolah juga sudah paham tentang ini, maksudnya sudah lihat tentang ini dan mungkin saya minta izin untuk membuat sebuah program mentoring di sekolah untuk guru-guru gitu ya. Nah apa namanya dari situ mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini akan tersampaikan permasalahan ini dan saya kedepannya semoga teman-teman bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan selama ini itu salah. Iya, baik. Kapan tuh mau Ibu action untuk melakukan mentoring? Saya sih inginnya secepatnya ya Pak Hari, kalau bisa minggu depan nih. Saya sih sudah mengosongkan waktu di hari Rabu nih ya untuk saya action pertama mungkin membuat jadwal dengan ngobrol dengan Ibu Kepala Sekolah itu di hari Rabu. Mudah-mudahan waktunya matching nih dengan Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang lain. Baik. Apa yang bisa mendukung Ibu dalam melakukan kegiatan mentoring nanti itu? Apakah ada faktor pendukungnya atau faktor hambatannya bagi Ibu yang akan melaksanakan mentoring nanti? Faktor pendukung yang saya rasakan ya selama ini bahwa sebetulnya kepala sekolah itu sudah mengetahui juga masalahnya itu beliau sudah tahu dan sebetulnya beliau tuh sudah meminta bantuan saya untuk bagaimana nih caranya gitu ya. Jadi itu yang membuat saya akan lebih leluasa membuat sebuah kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Jadi dukungan yang paling membuat saya merasa percaya diri nih, maksudnya dulu kepala sekolah gitu karena kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap saya untuk memang mengeluarkan masalah ini dari zonasi ini gitu ya, mengeluarkan masalah dari situasi seperti ini. Jadi dukungan kepala sekolah ini merupakan yang besar ya dalam mencapai kegiatan usaha untuk mentoring nanti. Dan apa namanya ketika kita diberi kepercayaan oleh kepala sekolah kan kita lebih nyaman ya mengerjakannya gitu. Gitu kan. Kalau faktor hambatannya ada tidak? Faktor hambatan yang paling jelas karena memang hal ini dilakukan oleh beberapa rekan gitu bukan oleh satu orang. Nah ini saya harus bisa menjaga apa namanya karena kita kan tahu ya teman-teman itu seperti apa. Apalagi kalau dari saya harus menghadapi guru senior misalnya. Nah itu saya harus tantangan saya adalah saya harus hati-hati menghadapi guru-guru senior gitu ya. Biar yang tadi saya katakan biar masalahnya selesai tapi hati kita tetap menyatu gitu ya. Jadi tetap harus menggunakan cara yang baik ya, cara yang ahsan atau ihsan ya, untuk bisa berubah atau melakukan perubahan sedikit di lingkungan sekitar kita. Ukuran keberhasilannya apa sih Bu Zul ya? Nanti ketika udah mentoring lalu kemudian sudah banyak dukungan, ukuran keberhasilan seperti apa? Ukuran keberhasilan sih yang paling sederhana adalah mereka tuh datang tepat waktu gitu. Itu aja, datang tepat waktu, tidak harus in time lah, on time gitu. Kalau in time kan misalnya datang 6 menit atau 10 menit sebelumnya. Minimal mereka datang tepat itu aja udah membuat saya mungkin juga kepala sekolah lebih lega gitu ya kalau dalam bahasa Sunda. Jadi itu aja faktor itunya keberhasilan itu aja dulu. Oke. Faktor keberhasilannya tentu
guru-guru bisa datang tepat waktu ya, Betul, bisa in time betul. atau on time ya. Betul. Syukur-syukur bisa in time gitu ya. Betul. Baik. Menurut Bu Zulaiha, jangka waktu keberhasilannya itu berapa? Dilihatnya itu berapa hari sih, atau berapa minggu atau berapa bulan gitu? Kalau untuk keberhasilan saya belum bisa memprediksi berapa karena juga proses itu harus dijalani Pak Ari. Apapun cuma tetap ya dengan harapan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama gitu ya. Mudah-mudahan setelah ada action apapun itu bisa berubah walaupun sedikit demi sedikit gitu. Baik sih, alhamdulillah ya, keren ya. Apa komitmen Bu Zulaiha untuk terus komitmen dalam merencanakan aksi untuk melakukan perubahan? Oke, kalau komitmen saya sih sebetulnya untuk saya pribadi ya komitmennya saya harus menjadi teladan atau memberikan contoh gitu. Jadi komit saya harus selalu memberikan contoh baik, ya bukan hanya untuk rekan-rekan sih sebetulnya, tapi juga untuk para siswa di sekolah gitu. Karena bagaimanapun kita tidak bisa mengajak orang berbuat baik ketika kitanya belum melakukan hal baik itu. Jadi kalau menurut saya tidak ada ruhnya kalau melakukan kebaikan tapi kitanya belum kita memerintahkan orang untuk datang tepat waktu tapi kitanya dalam terlambat itu nggak ngefek gitu ya. Jadi harus kitanya dulu yang memberikan contoh teladan itu. Baik, luar biasa nih ya. Melalui perbincangan ini, Bu Zulaiha punya keinginan untuk melakukan perubahan sedikit demi sedikit dengan salah satu komitmennya adalah melakukan sesuatu hasanah ya, teladan yang baik. Betul, Pak Hari. Dimulai dari diri sendiri, lalu kemudian mencoba untuk melakukan tadi salah satu rencana aksinya yaitu mentoring dengan dukungan pimpinan sekolah, dalam hal ini kepala sekolah ya. Mudah-mudahan rencana aksi ini bisa sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan bisa menghasilkan tujuan yang emang Bu Zulaiha inginkan. Terima kasih Pak Hari, Amin. betul seperti itu. Mohon doanya juga mudah-mudahan harapan saya untuk memberikan untuk mewujudkan atau mencari permasalahan yang saya hadapi, Allah beri kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Zulaiha, waktu kita nggak banyak nih ya, Ya. nggak terasa juga ya. Ya betul Pak Hari. Saya jadi nggak tahan nih untuk kita bertemu lagi di minggu depan atau Oke. bahkan 2 minggu yang akan datang. Ya, Proses coaching sebagai tindak lanjut nih, bagaimana keberhasilan setelah melakukan rencana aksi Bu Zulaiha. iya. Terima kasih atas waktunya Pak Hari. Sama-sama. Nanti Sama-sama, Bu. next kalau ada apa-apa ke depan, saya akan hubungi kembali Pak Hari. Siap, terima kasih. Iya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tintin. Pak Hari tadi kan sudah melakukan proses coachingnya dengan Bu Zulaiha. Alhamdulillah ya, tadi sudah Alhamdulillah. melaksanakan. Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan nih Pak Hari, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Baik. kepada pasca observasi ini. Pertanyaannya, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah sih ya. Menurut saya tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sesuai dengan menentukan tujuan, kemudian menentukan indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke Pak Hari. Jadi menurut saya juga tadi Pak Hari sebagai coach ya, dan saya melakukan observasi tadi sebagai observer, saya juga Pak Hari sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dan berjalan juga dengan baik ya. Kemudian juga sudah melakukan alur tirtanya tadi ya, sudah tujuannya, kemudian identifikasinya juga, kemudian rencana aksinya, dan juga tadi tanggung jawabnya ya. Kemudian juga Pak Hari tadi sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Zulaiha, sehingga Bu Zulaiha sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Zulaiha hadapi ya. Jadi proses coaching tadi menurut saya sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir nih Pak Hari ya,
Siap. Sebelum kita tutup nih ya, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang dilakukan melalui coaching yang tadi Pak Hari lakukan dengan Bu Julia? Paling kompetensi yang ingin lebih dikembangkan lagi dari proses coaching ini adalah saya lebih mendalami gitu ya, proses tirtanya itu semakin hatam lagi dan bahkan bisa semakin bervariasi lagi, karena kan pasti itu disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi ya, permasalahan coaching yang dihadapi. Jadi mudah-mudahan saya bisa lebih mendalam lagi mendalami proses coaching dengan proses tirta, sehingga saya bisa melakukan proses coaching di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi. Oke Pak Hari, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Amin. Seperti yang Pak Hari tadi harapannya, Amin. ceritanya lebih ini lagi mumpuni lagi ya, Yes. lebih bagus lagi. Mungkin demikian Pak Hari observasi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita dan Amin. juga semoga proses coaching di selanjutnya bisa berjalan sesuai dengan yang Pak Hari harapkan. Lebih baik. Lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih Ibu Titin. Iya. Sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.